Masuk ke tahapan kedua, yaitu desain. Nah, desain ini dibagi dua ya. Ada desain konsep, conceptual design, dan physical design. Untuk conceptual design ini adalah konsep yang sifatnya tuh abstraksinya begitu. Belum ada bangunan fisiknya. Ini masih merupakan desain yang sifatnya itu sketsa begitu ya. Nah, di sini para tim yang bertugas dalam pengembangan sistem itu memikirkan kira-kira ada alternatif apa saja yang bisa digunakan untuk sistem yang baru gitu ya. Nah, bagi kalian akuntan sistem itu juga akan nanti ya bisa terlibat dalam tahapan ini karena nanti kalian akan juga belajar dalam mata kuliah analisis perancangan sistem. Ada yang namanya Unified Modeling Language ya. Nah, di situ dipelajari tentang bagaimana cara kita membuat desain sistem informasi dalam akuntansi gitu ya. Nah, karena sekarang yang namanya tadi absen menjadi menggunakan teknologi informasi. Kemudian juga dia itu terhubung ya dengan portal e-learning kita. Berarti kan dibutuhkan di situ desain e-learningnya seperti apa, kemudian desain dari database absensinya seperti apa gitu ya. Nah, setelah kita list apa saja kebutuhan untuk membuat desain ini gitu kan ya. Ya, seperti tadi resepnya apa aja, maju ke tahapan desain yang ketiga yaitu physical design. Dalam physical design ini banyak yang harus didesain. Bangunan utuhnya itu kita bagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya adalah desain outputnya seperti apa. Kalau e-learning, kita bicara e-learning, maka yang disebut dengan desain output itu adalah bagaimana sistem ini ditampilkan kepada para user. Jadi user interface-nya seperti apa. Kalau ke dosen tampilannya seperti apa, ke mahasiswa bagaimana gitu ya, dan ke bagian yang lain juga bagaimana. Kita output. Contohnya adalah misalnya ketika kalian melakukan ujian begitu ya lewat portal e-learning, kemudian kan nanti berkas kalian itu dinilai oleh dosen, kemudian oleh dosen diinputkan nilainya kembali dan nanti bisa dicetak ya daftar nilainya. Nah, itu adalah desain outputnya. Kemudian yang kedua ada desain database. Ini sempat kalian pelajari juga nih di materi-materi ke belakang ya. Di antaranya adalah ketika kalian belajar tentang bagaimana membuat query pada relational database di Microsoft Access. Kemudian desain yang selanjutnya yaitu desain input. Jadi yang harus didesain untuk memfasilitasi input yang dimasukkan oleh para user. Contohnya ketika saya mau menginputkan perkuliahan hari ini. Tentunya saya menginputkan materi, tugas, dan juga link dari virtual meeting ini gitu ya. Itu gimana cara sistem menangkap data yang saya masukkan itu? Itu adalah desain input. Kemudian yang dilakukan pada tahapan ini juga adalah mengembangkan programnya. Sistem itu di antara salah satu komponennya adalah software ya, program begitu kan. Nah, software ini tentunya harus di-develop, dikembangkan sesuai ya dengan kebutuhan. Jangan kurang dan jangan juga berlebihan begitu. Kemudian dikembangkan juga prosedur. Prosedur ini artinya ya adalah tahapan-tahapan aktivitas gitu ya, supaya setiap kegiatan itu sistematis gitu dan bisa akuntabel. Nah, prosedur ini apa contohnya? Ya tadi seperti misalnya prosedur absensi di e-learning, yaitu di antaranya mahasiswa harus mendownload file materi, file tugas gitu ya. Nah, itu prosedur namanya. Begitu juga dosen. Ketika dosen itu mau dianggap hadir, berarti dosen itu harus mengupload file materi, tugas, dan seterusnya. Itu namanya prosedur ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah desain kontrol. Kontrol itu adalah untuk mencegah fraud. Fraud itu apa? Kecurangan. Fraud ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, gitu ya. Untuk misalnya dalam kegiatan e-learning, bisa ada fraud nggak? Ya bisa aja, yaitu misalnya seperti tidak hadir, tapi misalnya di sananya tercantum hadir. Nah, makanya kontrol ini juga harus didesain ya sematang mungkin supaya tidak membuka celah adanya fraud lagi. Nah, salah satunya tadi misalnya supaya kehadiran mahasiswa itu otentik ya. Mahasiswa itu bukan hanya harus mendownload file tugas, file materi, tapi juga file tugas dan juga mengisi forum diskusi. Itu adalah salah satu contoh desain kontrol. Dan yang terakhir adalah ya kita deliver develop sistemnya. Jadi sistem yang sudah didesain ini
di-deliver, diuji cobakan, diserahkan kepada para user untuk digunakan ya. Nah, kemudian nyambunglah ke tahapan keempat, yaitu implementation and conversion, artinya implementasi dan konversi. Implementasi berarti penerapan sistem baru, konversi berarti transisi atau perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Nah, dalam tahap keempat ini apa saja yang dilakukan? Tentunya yang pertama adalah karena tadi ya, desain sistem baru sudah ready, maka kita gunakan, kita terapkan gitu ya. Dalam penerapan dan konversi ini tentunya harus ada perencanaan dulu, di planning dulu. Apakah proses implementasinya itu langsung ya, langsung misalnya akan diterapkan mulai tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 Agustus 2021. Nah, itu harus ada sosialisasinya dulu, harus ada pengumumannya begitu ya. Begitu pula dengan konversinya. Konversi itu berarti diumumkan juga apakah sistem yang baru ini akan langsung menggantikan sistem yang lama atau berdampingan dulu gitu ya, digunakan dua-duanya. Contoh ketika dulu transisi dari absen manual ke absen otomatis, itu sistem manual enggak dulu ditinggalkan. Jadi tetap digunakan sebagai backup kalau sistem yang baru ini ada kendala gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya dilakukanlah instalasi hardware dan software-nya. Instalasi ini tentunya ke semua pihak ya, ke semua user. Instalasi di kelas, instalasi di di internetnya ya, websitenya harus sudah ready gitu. Yang selanjutnya adalah yang harus dilakukan training personnel ya. Kita harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada para user gitu. Pasti kalian juga pernah ya mengikuti sosialisasi atau training bagaimana cara menggunakan portal e-learning atau bagaimana cara menggunakan finger scan gitu ya. Karena dosen juga mendapatkannya begitu. Kebayang ya kalau kita tidak di training, tentu bingung gitu. Loh, ini kita harus pakai sistem baru tapi kita nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, kemudian selanjutnya test the system. Jadi ketika kita sudah diberikan training, kita sudah tahu mana yang harus digunakan, tes gitu. Kita uji cobakan sistem tersebut. Diuji coba supaya kita tahu apakah masih ada kendala atau kekurangan gitu ya. Kalau masih, kita laporkan gitu kepada tim pengembang sistemnya supaya langsung dilokalisir. Nah, laporan tadi yaitu adalah salah satu contoh dokumentasi ya. Nah, kemudian kalau sudah diuji coba dan sudah berjalan lancar, nah itu waktunya untuk melakukan konversi dari sistem lama ke sistem yang baru begitu ya. Sistem yang lama bisa ditinggalkan sepenuhnya. Nah, kemudian kalau sudah menggunakan sistem yang baru ya, sudah berjalan, tentunya enggak ditinggalkan begitu saja, harus di-maintain. Nah, itu kita masuk ke dalam tahapan kelima ya, operations and maintenance.